Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribunas. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Dapur Kembang Dewan Depok untuk rakyat di Kota Kembang. Kali ini kita bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Ibu Yeti Wulandari. Beliau juga Koordinator Komisi B. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas, kita juga ditemani Bung Andi Sopiandi. Beliau ini anak muda, saya juga anak muda, ibu juga anak muda. Anak muda yang progresif. Bung Andi, Ya. ini kita kan kedatangan tokoh hebat nih. Kenapa hebat? Karena dari unsur pimpinan, cuman beliau satu-satunya perempuan. Ya bener nggak? Betul. Bukan Raja Minyak ya? Bukan Raja Minyak. Ah, Bu Yeti ini yang Ibu kenal nih, Bro. ya. Itu sosok yang juga energik dan dia mampu mengalahkan para pria. Wih, gila. Orang mah pria mengalahkan, ini Beliau mengalahkan pria kan. malu juga kita. Tadi juga agak lupa Kang Dogi Apa tuh? dari fraksi Gerindra. Oh iya. Lupa disebutkan. Beliau emang dari fraksi Gerindra dan paling top lah. Oke, Oke, Bu Yeti. Ya, Bu Yeti ini kan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok ya, iya, dan membidangi Koordinator Komisi B. betul sekali. Iya. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk masyarakat Kota Depok? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih Bang Andi, terima kasih Bang Dodi. Abang Dodi. Ya Allah, udah lama nggak ketemu. Ini Pangling, Bang Pangling Dodi. ya. Pangling sekarang juga Hancur dengan ya? tampilan yang lebih muda ya, lebih Wis. fresh, Masya Allah. Alhamdulillah masih Bang bilang Dodi. muda. Iya, Masya Allah. Sehat selalu ya Bang. Amin. Bang Ibu Andi juga sekarang juga kalau terakhir ketemu ini dengan rambut yang berbodel beda ya, pengen sosok unyu-unyu gitu Gitu. kan. Beda Nah, emang dia. sekarang iya, sekarang gayanya sudah lebih ya, makasih Bu. berbeda lagi. Alhamdulillah semuanya sehat ya Bang. Amin. Berkat doa Ibu. Masya Allah. Tabarakallah. Iya. Saat ini saya menjadi koordinator dari Komisi B. Komisi B itu kami menaungi berkaitan dengan pendapatan Kota Depok, yaitu terkait masalah pajak, retribusi yang berkaitan di semua dinas, mulai dari dinas bagian keuangan daerah, dinas yang pokoknya yang berkaitan dengan itu ada dinas DLHK karena memang ada retribusi pasar, ada dinas pariwisata berkaitan dengan retribusi yang berkaitan dengan stadion olahraga dan sebagainya. Ada juga retribusi yang berkaitan dengan PBB, pajak restoran. Nah, ini memang salah satu fokus dari Komisi B terkait masalah pendapatan asli daerah. Betul. Bro, ini kayaknya sosok yang sangat menentukan dalam pembangunan Kota Depok. Masalah duit, ya nggak? Masalah duit, masalah perekonomian ya. Masalah perekonomian. Betul. Wah, keren nih. Jadi mungkin Tribuners perlu tahu juga nih ya, Bu Yeti ini yang menggawangi, mengkoordinatori Komisi B ya Bu ya. Betul. Nah Bu, apa yang sudah dihasilkan Komisi B terutama pada inisiatif ya? Ya, alhamdulillah Komisi B ini saat ini kami mempunyai anggota yang luar biasa, walaupun didominasi oleh perempuan, tetapi luar biasa karena memang mungkin di satu sisi perempuan ini kalau terkait masalah ketelitian akan manajemen keuangan itu mungkin lebih detail. Nah, akhirnya di dalam Komisi B dengan satu frekuensi yang sama, kami bisa sama-sama memfokuskan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Depok. Tahun lalu kami sudah menyelesaikan perda terkait tanggung jawab social responsibility dari perusahaan-perusahaan. Betul, perda inisiatif Komisi B. Karena memang di Kota Depok investasi ini sudah sangat-sangat berkembang, Bang. Dan pendapatan Kota Depok ini kan salah satunya ditunjang oleh adanya investasi-investasi daerah yang masuk ke Kota Depok. Nah, di satu sisi lagi, dengan adanya investasi ini, kami ingin juga pihak dari perusahaan-perusahaan atau investor ini juga ikut sama-sama membangun Kota Depok. Jadi pembangunan Kota Depok ini kan tidak harus melulu dari pendapatan Kota Depok dari APBD, tetapi juga perlu tanggung jawab bersama, yaitu makanya kami buat perda terkait tanggung jawab social responsibility dari perusahaan-perusahaan. Dan alhamdulillah perda ini saat ini kami sedang menunggu perwal dari kepala daerah atau dari wali kota supaya nanti langsung bisa diaplikasikan. Mungkin memang terkait masalah tanggung jawab dari atau CSR ini
selama ini lebih didominasi aturannya ini mungkin oleh pemerintah daerah, sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui sejauh mana sih arah dari atau sejauh mana sih kontribusi yang sudah diberikan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kota Depok. Tetapi dengan adanya Perda TJSL ini bisa diatur secara detail sehingga nantinya dari hasil CSR ini juga bisa tepat sasaran akan kebutuhan masyarakat. Oh, keren. Nah, ini yang tahun kemarin. Kalau Iya. tahun ini betul 2023 ya 2023 ini kami saat ini sedang membahas baru saja. Betul, baru saja. Inisiatif juga ya? Perda inisiatif Komisi B. Jadi memang Komisi B alhamdulillah termasuk salah satu komisi yang memang aktif di dalam melahirkan perda-perda inisiatif. Tahun ini kami sedang membahas nih, kami saat ini sedang pembahasan awal dengan 2 raperda, yaitu pemberdayaan pedagang kaki lima dan terkait rumah potong hewan. Ini saat ini sedang dibahas oleh pansus yang sedang berjalan. Oke, Bu. Kang Rudi, saya dulu ya, bentar ya. Iya. Penasaran nih. Soalnya tadi ada beberapa yang Enggak, kalau soal duit. sudah banyak peraturan daerah yang sudah dihasilkan oleh Komisi B, Perda inisiatif itu. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Bu. Kan biasanya ya, tapi nggak tahu mudah-mudahan Depok sih enggak. Kok pakai biasanya? Peraturan daerah itu hanya sebatas peraturan. Betul. Ketika implementasinya, Ya. ini ya nggak sampai 100% lah, Bu, terlaksana. Mohon maaf, Bu, nih. Apakah cuman ya Dewan kan biasanya apa ya, istilahnya hanya sekedar ekstensi saja. Oh, ini bagus nih, Betul. tapi implementasi di lapangan itu selalu apa ya, Bu, saya ngeliatnya beberapa persentasenya nggak terlalu besar juga. Nah, gimana untuk DPRD Depok khususnya Oh, yang mancing-mancing Ibu gawangi aja. di Komisi B? Ya, baik. Saya alhamdulillah karena sebelumnya latar belakang saya di bidang hukum, oleh karena itu saya termasuk di saat ini menjadi koordinator di Komisi B. Saya juga koordinator di dalam Badan Pembuat Peraturan Daerah. Di sini saya selalu memberikan arah kepada teman-teman bahwa kita tidak perlu melahirkan perda dalam jumlah yang banyak, tetapi ternyata implementasinya tidak bisa diterapkan. Dan saya tidak ingin juga suatu peraturan daerah ini hanya seperti macan kertas. Jadi dalam arti peraturan daerah ini hanya keras di dalam peraturannya, tetapi pada saat pelaksanaan atau implementasinya ternyata perda ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Karena apa? Banyak mungkin tadi saya paham seperti yang Mas Andi katakan, banyak peraturan-peraturan daerah gitu, tapi ternyata pelaksanaannya banyak yang tidak terlaksana. Cara ngawasinya tuh. Ya. Cara ngawasinya. Cara pengawasannya adalah karena memang salah satu fungsi dari anggota legislatif kami mempunyai fungsi untuk pengawasan. Nah, pengawasannya ini yang memang masing-masing setiap komisi mereka mempunyai, dan ini sebenarnya berkolaborasi juga hubungannya antara Bapemperda dengan komisi-komisi. Jadi di dalam Bapemperda kami seringkali melakukan evaluasi peraturan-peraturan daerah yang sudah berlaku. Nah, kami meminta dari komisi-komisi yang terkait untuk mereka melaporkan perda-perda yang berkaitan dengan komisi-komisi mereka yang nantinya perda tersebut apakah secara implementasi ini masih bisa diberlakukan di masyarakat. Jikalau tidak, nanti mereka langsung memberikan laporan kepada kami, Bapemperda, yang nantinya Bapemperda ini akan melakukan revisi terkait perda tersebut sehingga perda tersebut benar-benar bisa diterapkan. Ya, jadi tidak hanya sekedar peraturan daerah yang menumpuk, tetapi ternyata implementasi di lapangannya hasilnya nol, seperti itu. Dan memang harus ada evaluasi, Bu. Enggak, itu kan berlaku umum, Bro. Apa? Enggak hanya di Depok, Bro. Semua ya? Iya. Semua. Oh, Jadi jadi udah Depok aman lah. iya kalau Udah jalan lancar, apalagi CSR. CSR ini kayak semacam ini, Bu. Ada di depan apa enggak tidak terlihat tapi kok apa? pernah dirasain gitu. Maksudnya kayak kentut gitu. Jadi Kecium bukan baunya. tercium baunya tetapi ya tidak Nggak kelihatan bentuknya. Iya, betul. Saya kan mungkin Ibu bisa jelaskan Iya. ke tribunal. CSR itu kan istilahnya bantuan ya, Bu ya. Betul. Bantuan dari perusahaan swasta ya. Iya. Itu kan diatur kan di peraturan daerah tersebut. Gimana, Bu? Coba jelaskan mungkin CSR ya. Apa? Ya, Bro, nanya dulu. Bro. Iya. CSR apa tuh? Oke. Banyak baik Bang. Saat ini memang kalau kita bicara masalah CSR, ini kan setiap perusahaan pasti mereka sudah menyiapkan ya Bang anggaran-anggaran untuk CSR atau tanggung jawabnya kepada lingkungan. Nah, kami ingin anggaran tersebut tepat sasaran dan ikut menjadi support di dalam pembangunan Kota Depok. Nah, caranya nantinya
semua CSR ini terkumpulkan dari ada suatu wadah yang memang menaungi terkait masalah CSR ini, yang memang di dalam perda kami sudah diatur. Nanti CSR ini akan ikut mensupport pembangunan Kota Depok. Contoh selama ini, misalnya kita ingin membangun sekolah. Kota Depok selama ini selalu terbentur APBD. Nah, APBD Kota Depok ini kan 4 triliun rupiah. Nah, kita ingin membangun sekolah, otomatis kita harus membeli lahan. Lahan di Kota Depok yang saat ini sudah luar biasa harganya. Mahal ya? Betul, dan jumlah yang juga sangat terbatas. Dengan adanya bantuan CSR ini, nantinya kan kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta untuk bisa membangun tanpa hanya mengandalkan dari APBD. Kalau kita mengandalkan dari APBD, kita entah berapa tahun nih baru bisa terwujud pembangunan seperti, atau kita pembangunan yang saat ini sudah banyak dilakukan adalah taman yang memang saat ini Kota Depok di dalam RPJMD kita untuk di tahun 2021 sampai 2025 nanti RPJMD-nya kan lebih fokus adalah pembangunan taman di tiap kelurahan dan RW untuk karena memang untuk menunjang kota layak anak. Nah, ini kan bisa nantinya juga terinjeksi dari adanya CSR tersebut. Bro, kalau mau ngajuin CSR begitu. Iya. Karena kita tahunya kan CSR itu CSR, tapi kita nggak tahu makhluk apa itu. Emang kan? CSR apa kepanjangannya? Nah, itu silakan. Oh. Kan itu narasumbernya. Apa Bu? Iya. Apa Ya, CSR Bu? kita lebih kepada bahasa Indonesia tanggung jawab sosial kepada perusahaan, kepada lingkungan. Ya, perusahaan. Oh. Jadi itu wajib nggak Bu? Itu ya wajib kan, karena kalau secara Berapa persen? undangan ya masing-masing sih kan kita diatur ya, tiap daerah ini kan diatur berdasarkan hasil dari daerah-daerah tersebut. Mungkin kita juga tidak bisa menerapkan terlalu besar, kan kita harus melihat Perusahaan. bahwa iya Oh, masing-masing tergantung berbeda. perusahaan ya? Betul, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan yang memang sudah sangat besar, mereka sudah mampu. Kan Mungkin banyak ya Bu perusahaan di Depok yang besar-besar ya. betul, alhamdulillah kita juga. Terutama yang sepanjang Jalan Raya Bogor. Iya, betul banyak Iya. sekali ya, Bu ya. Bener ya? Enggak. Iya, gantian dong. Tribunas nih. Kita real aja nih. Ya Bu ya. Ya, Pembangunan di Kota Depok itu ada 2 pilar, yang eksekutif dan legislatif. Kita tanya nih sama dia, itu benar enggak sih pembangunan di Kota Depok itu harus melulu duit sehingga bisa apa yang diinginkan masyarakat itu bisa tercapai? ya, kalau kita bicara masalah pembangunan, memang salah satu dari modal dasar pembangunan pastinya kan adanya anggaran. Iya. Nah, tetapi tidak melulu bahwa suatu pembangunan itu harus berfokus kepada anggaran. Ya, banyak hal yang berkaitan ke pembangunan ini mungkin bisa disupport secara non finansial. Nah, ini yang memang dibutuhkan juga. Dan saya melihat saat ini dengan jumlah APBD kota kita yang alhamdulillah sih saat ini memang sudah di angka 4,1 triliun rupiah. Ya, insya Allah pembangunan di Kota Depok ini baik pembangunan secara fisik maupun non fisiknya ini bisa terlaksana dengan baik, dan insya Allah juga mudah-mudahan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan, karena kita kalau bicara masalah pembangunan kita tidak hanya bicara masalah pembangunan yang bisa kita lihat secara kasat mata ya, tetapi kita juga bicara masalah pembangunan sumber daya manusianya yang tidak bisa terlihat, tetapi hasilnya menentukan dari roda pembangunan itu sendiri. Terutama dari tugas Ibu yang fokus di bidang perekonomian ya. Betul. Apakah memang sulit sih? Apakah sulit memang membangun perekonomian di Kota Depok karena terganjal oleh keuangan? Ya, di awal kalau bicara masalah keterbatasan anggaran, ya pastinya ada ya keinginan gitu kan. Tetapi di sisi lain tadi seperti saya katakan bahwa kita harus merangkul semua lini untuk bisa sama-sama berkolaborasi di dalam pembangunan Kota Depok. Karena pembangunan ini tidak hanya melulu merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, tetapi pembangunan adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab yang harus dipikul oleh semua elemen yang ada di Kota Depok supaya bisa saling berkolaborasi sehingga tercipta pembangunan untuk semua. Ya memang harus ada kolaborasi. Nah, iya. Kolaborasi penting. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kita. Jangan pertanyaan, gue mau nanya dulu bentar. Bentar dulu. Bentar, belum selesai nih. Oke. Sabar. Lanjut. Iya, Penting soalnya. Oh ya, jangan sampai gue lupa lagi. Bu, tadi kan dari sisi legislasi sudah disampaikan. Nah, menurut Ibu sejauh apa sih perkembangan perekonomian di Kota Depok? Ya,
Alhamdulillah secara bertahap perekonomian di Kota Depok ini sudah mulai meningkat ya Bang. Mulai dari tadi kita melihat dari tolak ukurnya saja deh, dari PAD Kota Depok juga kan. PAD Kota Depok juga semakin bertahap, semakin meningkat. Alhamdulillah Kota Depok tidak selalu menunggu bantuan atau anggaran dari pusat, karena PAD kita alhamdulillah sudah di angka 1,8 triliun, sehingga kita betul PAD, yang berarti kan ini sudah merupakan pendapatan asli daerah Kota Depok, yang sisanya memang berasal dari pemerintah pusat. Kita alhamdulillah atau Kota Depok tidak mungkin tidak seperti daerah-daerah lain yang kurang beruntung, yang mereka mengandalkan dari turunnya anggaran dari pusat. Nah, di sini saya melihat kolaborasi antara pemerintah Kota Depok, yaitu tim anggaran Kota Depok dengan kami Badan Anggaran DPRD, di dalam hal merencanakan pembangunan, di dalam pembahasan anggaran kami bisa berkolaborasi dengan sangat epik, sehingga pembangunan di Kota Depok bisa kita sesuaikan sesuai dengan anggaran yang sudah kita miliki. Jadi selama ini sih Kota Depok ini selalu mempunyai anggaran silva. Setiap tahunnya silva Kota Depok ini mungkin banyak disoroti, karena silva Kota Depok hampir di angka 500 miliar setiap tahun. Itu paling sedikit 500. Ya, di 500. Kita pernah di angka 700 juga. Nah, tinggi ya. Betul. Berarti artinya selama ini Kota Depok bisa mengelola anggaran, walaupun pembangunan yang dilakukan ini banyak, tapi kita masih mampu menabung lah intinya untuk kebutuhan berikutnya. Menabung silva itu bukannya ya sisa anggaran kan, ya berarti kita nabung nanti dipakai lagi untuk tahun berikutnya. Oh gitu. Betul. Jadi bukan nabung di bank. Bukan nabung di bank. Itu persepsi publik ketika melihat dan mendengar kata silva. Berarti ada beberapa program yang tidak terserap. Ya, itu salah satu dari unsur kenapa adanya silva. Betul. Tidak terserap, berarti gagal dong. Benar nggak? Benar. Jadi sebenarnya kalau saya tetap melihat bahwa kegagalan dalam merencanakan berarti merencanakan suatu kegagalan, seperti itu kan. Nah, kalau kegagalan di dalam hal dinas-dinas terkait mereka gagal dalam merencanakan, berarti nantinya pastinya akan tidak berhasil juga. Tetapi banyak hal yang akhirnya di dalam badan anggaran pada saat kami pembahasan anggaran terkait masalah silva ini, memang kita harus mengakui juga sih salah satunya di dalam hal lelang yang gagal, salah satu unsurnya silva ini. Nah, rata-rata sih memang yang terjadi di Kota Depok bukan karena program kegiatannya ini tidak terserap atau tidak bisa dilaksanakan, tetapi biasanya kegagalan itu di dalam hal masalah lelang. Oh, masalah lelang ya? Iya, betul. Iya. Oke, bisa kita paham nggak? Paham. Jangan paham nggak ngerti. Harus paham dong. Bu, karena kita warga Depok kan. Kalau saya kasih range nilai 1 sampai 10, di Kota Depok pembangunan ekonominya gimana? Saat ini Kota Depok sudah menuju angka 8. Wih, serius nih Bu? Betul, karena begini, saya melihat bahwa dari PAD kita memang yang paling besar adalah dari pajak dan restoran. Nah, itu kita kan Kota Depok kami tidak mempunyai, kalau kita kan kota kita ini kan kita tidak punya sumber daya alam. Iya, gitu. Berbeda dengan Kabupaten Bogor sebelah atau kota-kota lain yang mereka mempunyai sumber daya alam, otomatis mereka banyak pemasukan dari situ. Kita hanya mengandalkan dari pajak, restoran, retribusi. Nah, inilah yang menurut saya dari sini saja di tahun 2022 kemarin PAD dari hasil pajak dan retribusi ini sudah melampaui target. Alhamdulillah. Berarti saya bisa menilai secara jujur bagi saya, berarti sudah di angka 8 akan keberhasilan teman-teman di pemerintah Kota Depok untuk mereka meningkatkan, mengoptimalisasi PAD kita. Tapi kalau itu bicara nilai, tapi aplikasi di lapangannya benar nggak 8? Betul. Aplikasinya saat ini kan memang dari pajak retribusi kan kami juga selalu memantau Komisi B, apalagi Komisi B ini kan memang langsung berkaitan ya terkait pendapatan ini. Kami seringkali langsung survei ke lapangan, kami melihat di contoh di restoran-restoran mereka sudah diterapkan sistem yang memang langsung online, sehingga pihak dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok itu bisa melihat sejauh mana sih jumlah konsumen yang datang searah tidak dengan nantinya pajak yang harus mereka bayarkan, seperti itu. Keren. Jadi kami ingin meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran. Jadi bocornya udah ditambal nih?
Ya setidaknya kalaupun ada kebocoran ini setidaknya tidak terlalu besar lah. Tapi Oke. insya Allah nih kami mencoba membenahi dalam hal ini. Bocor Eh, tadinya bocor. bocor. Tadi Nggak orang aja bocor. kita mau nanya tadi komunikasi antara DPRD, pimpinan DPRD dengan pemerintah. Ternyata sudah bagus ya komunikasinya. Ya, walaupun kami di DPRD ya, memang latar belakangnya kan kita berkiprah masing-masing dari partai politik yang berbeda dengan saat ini kepala daerah yang saat ini sedang berkuasa di Kota Depok. Tetapi kalau saya pribadi kita tetap harus menilai secara objektif. Ya, kalaupun memang ternyata mereka bisa melakukan suatu kinerja yang bagus, kita tetap harus berikan apresiasi gitu kan. Oke. Nah, kalau pada saat memang ada suatu hal yang memang ternyata tidak sejalan, otomatis ya kita berikan evaluasi. Tidak harus selalu bahwa dengan latar belakang partai politik yang berbeda kita selalu berbenturan. Karena kan tujuan kita adalah bagaimana caranya kita bisa membangun Kota Depok ini menuju kota yang benar-benar nyaman bagi seluruh warganya. Wih, cocok nih kayaknya nih. Udah, saya setuju. Pokoknya setuju aja deh. Iya nggak? Ya, karena bicara pemerintahan, bicara legislasi biasanya antara kebijakan partai, fraksi ya, betul. fraksi Gerindra katakan dengan kebijakan pemerintah kota Depok. Itu biasanya kan suka tidak relate gitu ya, suka tidak sinergi lah. Artinya, nah itu loh mungkin ada sebuah perdebatan di situ. Ada nggak yang terjadi seperti kebijakan pemerintah seperti ini tapi tidak dilihat oleh fraksi Gerindra itu ini kayaknya kurang oke. Oh, pasti selalu ada Bang. Yang saat ini sedang mengemuka ya, saat ini sedang naik daun itu kan terkait masalah pemberian makanan tambahan. Dan itu yang pertama kali mengangkat di dalam rapat paripurna adalah memang dari fraksi Gerindra waktu itu Pak Haji Hamzah. Dan di sini kami memang memfungsikan tugas kami sebagai wakil dari masyarakat yang ada di parlemen di DPRD Kota Depok, mempergunakan fungsi kami sebagai fungsi pengawasan dalam hal ini. Seperti itu. Artinya tetap Ibu menilainya juga secara objektif. Betul, secara objektif. Jadi saya melihat bahwa ini berkaitan memang dengan program yang memang sebenarnya sangat bagus karena ini berkaitan dengan program Menara The Stunting. Tapi ini program pemerintah kan itu ya? Betul. Yang stunting itu ya? Betul. Ya. Maksud saya kan sempat viral ya, buat ramai di masyarakat. Bu Yeti loh. Pokoknya fraksi Gerindra. Tadi saya tanyakan demikian. Artinya mengkritisinya itu mengawasinya pastinya harus objektif dong. Betul. Bisa sedikit nggak Bu cerita kok bisa terjadi kayak gitu? Anggarannya memang benar anggaran 18.000 per orang atau per menu? Per orang atau per apa istilahnya Bu? Per menu. Per menu. Ya, oh ya. menu. Baik. Jadi begini. Program makanan tambahan atau dalam hal menunjang kegiatan Menara The Stunting ini diberikan kepada anak-anak dalam kurun waktu sebulan kurang lebih, mulai tanggal kalau tidak salah tanggal 10 November sampai nanti tanggal 8 Desember kalau tidak salah. Nah, diberikan setiap hari. Pemberiannya ini dalam bentuk kudapan. Nah, di sini yang memang kami soroti adalah pada saat hari pertama, dan kalau saya waktu itu langsung pada saat saya datang ke Posyandu, saya langsung diberikan keluhan oleh para kader adalah terkait dari makanan dengan anggaran Rp18.000 per anak. Makanan yang diberikan ini kami melihat bahwa tidak sesuai dengan anggaran tersebut, seperti itu. Tidak sesuai dengan anggaran versi pusat atau apa? Ya, kalau kita bicara masalah anggaran 18.000, otomatis kan kita bisa melihat ya Mas, bagaimana sih dari makanan yang diterima. Kalau pada saat hari pertama ini teman-teman menerima makanan itu, menerima laporan adalah makanan tersebut dalam bentuk nasi dan sop, tetapi sop ini biasa isinya, mohon maaf ya, hanya kuah tanpa ada isi-isi yang berkaitan dengan makanan yang memang bergizi. Betul. Nah, hari kedua saya langsung mendapatkan langsung mereka memberikan kepada saya kader sambil mereka berkeluh kesah. Makanan yang diberikan ini hanya berupa 2 buah otak-otak. Nah, kalau bicara secara jumlah anggaran, mohon maaf, otak-otak tersebut sangat jauh harganya dengan anggaran Rp18.000. Nah, inilah yang selama ini dari fraksi Gerindra kami soroti. Apalagi, mohon maaf, dari fraksi Gerindra kami memang sejak awal Partai Gerindra berdiri, kami konsen untuk pemberian
revolusi putih, yaitu pemberian susu dan makanan bergizi bagi anak. Nah, ini yang menjadi salah satu konsen kami di sini. Dan saya juga dalam hal ini saya tidak pernah ingin melarikan hal ini ke arah politis. Ya, walaupun kami di parlemen, saya melihat walaupun betul, saya melihat begini. Walaupun di dalam hal pemberian makanan ini ada berkaitan mungkin nantinya tadinya memang ada ditempel oleh foto kepala daerah, saya tidak ingin lari ke situ. Menurut saya itu suatu hal yang biasa di dalam apa namanya propaganda politik, pasti hal tersebut akan dilakukan. Tapi bagi saya tidak ingin menyentuh ranah tersebut. Yang saya ingin sentuh adalah di dalam anggaran 18.000 rupiah per anak, dipotong pajak sekitar 2.000 rupiah. Karena memang saya langsung mendapatkan, esoknya saya mendapatkan telepon dari catering yang diberikan kepercayaan untuk mengelola makanan tambahan tersebut. Mereka menyatakan ternyata mereka hanya diberikan anggaran 9.000. Nah, itu yang saya soroti. Jadi, betul. Dapat anggaran hanya 9.000 rupiah. 9.000-nya kemana? Nah, itu. Jadi saya tidak pernah ingin larikan hal tersebut ke arah politis. Saya ingin menyesuaikan antara anggaran 18.000 dengan jumlah makanan yang diterima anak-anak itu harus setidaknya dengan potong pajak harus sesuai dong, gitu kan. Makanya tidak salah kalau makanan tambahan yang diterima ini hanya kuah. Kami bisa melihat bahwa hasilnya itu betul kan Bang? Hasilnya ini nggak nyampe nih, jangankan di angka 9.000 mungkin ya kan, kita juga harus sadar bahwa catering ini kan pasti mereka butuh tenaga, mereka juga pasti butuh bahan baku dan sebagainya seperti itu. Hasil investigasi teman-teman Dewan? Ya, kalau dari saya pribadi memang pihak catering bercerita kepada kami bahwa mereka hanya menerima anggaran 9.000 setelah DPRD atau fraksi Gerindra pada saat itu menyoroti di rapat paripurna dan langsung dijawab oleh Pak Wakil Wali Kota pada saat itu. Esoknya pihak dari Dinas Kesehatan mungkin via juga dengan Puskesmas mereka meminta kepada pihak catering untuk mereka menyesuaikan sesuai dengan menu. Memang menunya sudah diberikan, susunan menunya diberikan dari pihak Dinas Kesehatan. Dan mereka minta sesuai dengan menu yang diberikan. Tetapi mohon maaf, anggaran 9.000 mereka diminta untuk mengoptimalkan dengan seharga 18.000, pasti mereka angkat tangan. Betul. Nah, ini yang bagi saya ingin lebih kepada bahwa kalau kita ingin memberikan makanan tambahan kepada anak-anak, entah itu bentuknya kudapan atau apapun, tetapi kita harus bicaranya sesuaikan anggaran tersebut gitu. Makanya saya tidak pernah ingin dilarikan ke arah yang kalau menurut saya hanya bicara masalah stiker itu sepele lah, ya kan? Nah, kelanjutannya gimana? Ya, kelanjutannya kemarin Komisi D kebetulan memang sudah, kalau sebelumnya mungkin sudah abang-abangnya sudah bertemu dengan Pak Haji Tajudin karena beliau koordinator dari Komisi D sendiri. Nah, Komisi D sudah bertemu dengan pihak Dinas Kesehatan, dengan pihak vendor atau pihak catering dan sebagainya. Dan dari situlah mungkin sudah diputuskan salah satu poinnya adalah pelepasan stiker dan hal-hal yang mungkin untuk perbaikan-perbaikan yang lainnya. Berarti nanti diawasi secara ketat atau gimana? Ya, kalau saya kemarin sudah meminta, pada saat saya mendapatkan laporan langsung, saya langsung meminta kepada BPK untuk segera turun menginvestigasi terkait masalah anggarannya ini. Betul, anggarannya. Kalau saya bicara masalah anggarannya. Oke. Lumayan lah. 18.000 potongan 9.000. Iya. Kesian juga ya. Iya. Sedangkan mereka juga vendor ini dituntut harus makannya sesuai ya. Dan anak-anaknya menerima kan, kalaupun kita ingin melakukan perbaikan gizi. Padahal ini niatnya baik ya. Iya, ini program yang sangat bagus gitu kan. Tetapi kami juga ingin tolonglah gitu kan. Kalau kita ingin benar-benar sumber daya manusia di Kota Depok ini menjadi sumber daya yang tumbuh kembangnya bisa optimal, ayo dong kita benar-benar maksimalkan gitu. Nah Bu, kalau bicara stunting kan harus komprehensif. Kalau kata ahli gizi, jadi itu dimulai dari sebelum seorang wanita itu hamil. Betul. Nah, itu gimana nantinya kalau memang itu terus dianggarkan, berarti harus menyeluruh. Ya, kalau kita bicara masalah stunting itu kan memang mulai dari seorang calon pengantin, ya itu mulai sebenarnya dari situ kan, sebagaimana calon pengantin ini dia sudah mempersiapkan dirinya untuk nantinya bisa menerima kehadiran calon anak di dalam tubuhnya.
Berarti otomatis mulai dari kesehatannya, apakah dia anemia dan sebagainya itu sebenarnya panjang. Nah, ini sebenarnya tugas ini sudah dilakukan oleh para kader di Posyandu. Oh, sudah ya. Betul, sudah dilakukan para kader di Posyandu. Begitu pula di Kota Depok kan sekarang sudah ada Posyandu Remaja. Nah, Posyandu Remaja ini juga salah satunya nanti berkaitan dengan kebutuhan atau terkaitan juga dengan nantinya mereka pendekatan kepada teman-teman yang remaja untuk mereka bisa lebih aware kepada dirinya seperti itu. Ya, luar biasa rasanya Bu. Ada satu lagi nanya. Apalagi? Nah, Bu Yeti ini kan dapilnya Cimanggis. Iya, Cimanggis Bang. Tokoh masyarakat Cimanggis. Apa yang sudah Ibu berbuat untuk Cimanggis, untuk masyarakat Cimanggis? Ya, baik. Alhamdulillah ini berarti sudah tahun ke-15 saya menjadi perwakilan dari masyarakat Cimanggis di DPRD. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 ini aspirasi saya salah satunya adalah pembangunan SMP 27 yang berada di Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Betul, 27 saat ini sedang dibangun dengan anggaran berjumlah kurang lebih 18,87 miliar rupiah. Dan di tahun 2024 saya juga sudah mengaspirasikan untuk pembelian lahan di Kelurahan Curug untuk mendirikan SMP di Kelurahan Curug. SMP apa? SMP Negeri. SMP Negeri karena memang kebutuhan. Udah ada nomornya tuh? Belum. Oh, memang belum. Saat ini sedang pembelian lahan. Nanti di anggaran tambahan atau ABT di anggaran perubahan akan dilakukan dilakukan pembangunannya. Tahun ini? Tahun 2024. Oh, 2024. Betul. Kalau tahun ini adalah SMP 27 di Kelurahan Pasir Gunung Selatan. Selain itu apa, Bu? Ya, selain itu berkaitan juga dengan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang alhamdulillah memang sejalan ya dengan tugas kami sebagai anggota legislatif. Kami mempunyai anggaran atau kami mempunyai pokok-pokok pikiran anggota dewan. Nah, pokok-pokok pikiran inilah yang kami hiasi dengan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat yang selama ini ada, mulai dari kebutuhan infrastruktur maupun kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat non fisik. Ya, mulai dari drainase, karena memang begini Bang, di wilayah saya, di dapil saya di Kelurahan di Kecamatan Cimanggis, kami memang dilintasi oleh Sungai Ciliwung dan Kalilaya. Nah, dari perlintasan inilah yang memang menyumbang debit air yang cukup besar, yang memang merupakan sumbangan juga dari wilayah tetangga yang akhirnya mengakibatkan banjir ya di lingkungan wilayah langganan ya betul. Nah, inilah yang memang selalu saya konsentrasikan untuk bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan banjir di wilayah dapil saya. Mulai dari penanganan drainase, saat ini kita memang melihat kebutuhan di masyarakat khususnya Kecamatan Cimanggis dengan jumlah penduduk yang besar, tetapi wilayahnya ini terbatas. Akhirnya memang kita tidak bisa melulu selalu mengandalkan kita tetap harus memikirkan bagaimana ke depannya terkait masalah kebutuhan air. Oleh karena itu sekarang di banyak pokir saya juga lebih konsen kepada sumur resapan seperti itu. Jadi nggak salah pilih dong. Udah top lah. Betul. Nah, Tar dulu. Ada lagi? Iya, selain itu apa lagi, Bu? Ya. Selain itu juga berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dari ibu-ibu kader-kader ya, karena memang banyak kader ini Posyandu kan saat ini sudah dituntut harus online nih Bang. Iya. Nah, dituntut online, tapi digitalisasi kan ya. Betul, tapi di sisi lain kebutuhan perangkat ini kan belum mereka miliki. Padahal ibu-ibu kader Posyandu ini mereka ini kan lebih banyak bekerjanya lillahi ta'ala. Gitu kan. Nah, kalau mereka juga harus diminta untuk mereka menyiapkan sendiri sarana prasarananya, pasti beban berat bagi bangkrut mereka. Ya? Betul sekali. Buat nanti banyak yang mundur dong sebagai kader. Buat makan sehari-hari aja berat, apalagi ditambahin itu ya, tambah berat ya. Ya, begitu pula ya. Itu nggak berapa kilo tuh beratnya? Banyak mikir lagi terbersit nih. Bu Yeti ini kan udah paham banget lah hewan, boxing kayaknya udah ngotok banget. Terus komunikasi keren. Lagi sekarang sudah mau ke tahun ke-15, artinya sudah mau ke periode Bu. Iya, Besok sudah ke-4 insyaallah. Insyaallah. Insyaallah kalau incumbent jadilah. Amin. Insyaallah, amin. Nah, ketika jadi Bu nggak bosan Bu jadi anggota dewan terus udah ya. Jangan bosan lah, lu aja bosan nggak jadi. Lu jangan begitu nanya. Apa mungkin kita nggak tahu ya ke depan. Kalau bicara politik kan Ibu sangat paham.
selesai udah jadi anggota DPR nih, besok ke empat periode ya jatuhnya, Bu. Ya, insya Allah. Ada keinginan nggak nggak eksekutif ya jadi wali kota, jadi gubernur, atau mungkin nanti nextnya punya Jadi presiden maksudnya. depannya jadi presiden lah, bisa aja kan? Oh iya. Siapa Nah, tahu ya nggak? Namanya takdir kan kita nggak tahu kita ya. nggak tahu ya, Bu, ya. Apalagi Partai Gerindra dan partai yang sekarang sudah juga besar, Iya. besar. Ibu Alhamdulillah. apakah masih tetap mau jadi anggota dewan, jadi ketua dewan mungkin next depan kalau Gerindra suara terbanyak ya? Gimana, Bu? Mau nggak? Seandainya partai ya mungkin konstelasinya Ibu besok popularitasnya cukup tinggi. Mau nggak, Bu? Gue yang jawab. Gue yang jawab. Gue yang jawab. Diwakilkan. Kan Bu? Ya, begini, Bang, kami Ketua Umum kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, beliau selalu berkata kepada kami ini bukan politisi, kami ini adalah pejuang politik. Pejuang politik artinya dimanapun kami ditempatkan, otomatis kami harus berjuang untuk masyarakat, seperti itu. Itu pertama. Dan yang kedua, beliau juga berpesan kepada kami, kepada saya juga, bahwa mengabdi itu adalah suatu kehormatan. Jadi bagaimana supaya kehormatan itu bisa terjaga dengan baik, oleh karena itu lakukanlah pengabdian dengan sebaik-baiknya. Itu jadi wali kota juga mengabdi ya? Ya, begini. Jadi saat ini saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi perwakilan mereka di parlemen. Dan bagi saya pribadi, kalau tadi Mas Bang Andi bilang bahwa nggak bosen Bu, udah hampir 15 tahun ya berada di legislatif. Di satu sisi memang kalau kita bicara masalah di legislatif, karena kami langsung berkecimpung di masyarakat, bohong kalau suka duka ini nggak ada, pasti ada. Ada masanya pada saat kita benar-benar merasa wah luar biasa gitu kan, perasaannya ada juga perasaan sebagai manusia gitu kan, bagaimana rasanya sukanya ini atau dukanya ini harus kita laksanakan. Tetapi pada saat saya bertemu kembali dengan masyarakat dan pada saat mereka dengan tatapan mata mereka dan mereka memberikan suatu harapan kepada saya, itu yang menjadi obat bagi saya untuk ayo kamu bisa, seperti itu. Cocok, itu namanya pejuang politik. Jadinya gimana? Mau nggak aku dicalonkan? Pejuang politik, Bro. Partai Gerindra ini kan adalah partai yang selama ini mempergunakan sistem komando. Jadi saya samina wa tona kepada perintah yang diberikan. Samina wa atona. Pejuang politik itu tidak menginginkan sesuatu yang lebih, tapi dia ingin memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat. Aduh, itu cakep ya? banget sih, Bang. Oh Masya Allah. Justru skupnya ketika jadi anggota dewan itu tidak sebesar menjadi eksekutif. Nah, ketika mau berjuang, ya pasti di eksekutif lah. Itu kan juang politik juga. Itu artinya kan kata Bung Andi. Kalau kata Bu Yeti enggak mengabdi untuk masyarakat. Tapi tergantung partai ya. Ya, intinya sih pengabdian ini kan bisa kita lakukan di mana saja ya, Bang. Ya. Dan kita juga bisa melihatnya nantinya keinginan kita juga mungkin juga harus kita lihat dengan kemampuan. Kalaupun memang dirasa kita mampu, ya takdir itu, kerja keras itu nggak akan bohong. Betul ya, Bu? Kalau mampu pasti mampu. Tribuners, jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi dalam program Dapur Kembang Dewan Depok untuk Rakyat di Kota Kembang.